Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doa Kiranti Bahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi startup manajemen mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Oke, langsung saja. Pada pertama ini, saya ingin menjelaskan startup. Apa sih itu startup? Jadi startup itu dapat diartikan sebagai usaha rintisan atau usaha baru yang sedang dikembangkan. Jika dilihat dari struktur bahasanya, start berarti memulai dan up berarti naik, yang bermakna perusahaan yang baru memulai dan langsung mengalami pertumbuhan yang pesat. Startup juga identik dengan penggunaan teknologi. Tentunya teknologi berperan untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan menjangkau pasar dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, startup adalah perwujudan dari mimpi seorang founder yang mempresentasikan perjalanan mulai dari konsep hingga menjadi kenyataan. Ini adalah suatu saat ketika kita membuat itu hanya mimpi dan menjadikannya kenyataan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Yang kedua adalah pola pikir kewirausahaan dan kepemimpinan. Yang pertama, selalu mencari dan melihat kesempatan. Menjadi seorang entrepreneur artinya harus selalu mau berada di depan, mampu memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, menyukai tantangan dan keterbukaan terhadap perubahan. Yang kedua, memahami bahwa inovasi adalah kunci sukses. Jadi, entrepreneur itu harus memahami dengan baik bahwa bisnis yang dapat berkembang kalau terus melakukan inovasi yang membuatnya dapat menciptakan produk dan jasa yang bisa mengikuti tren atau selera pasar. Yang ketiga, selalu menciptakan nilai. Entrepreneur tahu bahwa kalau kesuksesan bisnis bukan sekadar meluncurkan produk baru, tetapi melainkan menciptakan nilai suatu produk maupun jasa agar mampu memenuhi kebutuhan pasar termasuk meningkatkan nilai jual. Yang keempat, menerima diri apa adanya. Jadi entrepreneur itu harus mengenal dan menerima diri apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Hal itu sangat membantu dalam menghadapi rasa takut, khawatir, bahkan kegagalan. Oke, yang kelima, membangun jaringan. Entrepreneur akan mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang positif, yang mampu memberikan masukan, dukungan, dan menginspirasi. Semakin besar jaringan yang dibangun, maka semakin banyak peluang-peluang terbaik yang mereka dapatkan. Yang keenam, memiliki rencana dan tujuan jangka panjang. Jadi entrepreneur harus mempersiapkan diri dengan rencana-rencana yang sistematis dan terukur, yang telah disusun dengan matang, kemudian akan terfokus menjalankan setiap rencana satu persatu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang ketujuh, optimis berani. Kebanyakan orang senang berpikiran negatif yang jauh lebih mudah. Sementara entrepreneur tidak membiarkan pikiran tersebut memenuhi kepalanya. Lebih memilih berpikir positif yang dapat menjalankan rasa optimis di dalam dirinya sehingga bisa menjalankan hidup dan bisnisnya dengan lebih berani, termasuk berani menerima dan menghadapi tantangan, resiko, dan kegagalan sekaligus mencari solusi untuk mengatasinya. Di sini ada ide dan inovasi. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar munculnya ide dan pola pikir kreatif ada 8. Prinsip pertama yaitu pola pikir kreatif diawali dengan teori ketidaksempurnaan. Prinsip kedua, bisnis yang isi tetap kosong dan yang kosong tetapi berisi. Bisnis itu pada hakikatnya merebut pasar, baik dalam menciptakan produk, membuat inovasi, meningkatkan atribut, dan lain-lainnya. Prinsip ketiga, think differently with opposite position. Prinsipnya ialah start from different position. Prinsip keempat, think more detail.
Prinsip kelima, have a perfect result. Prinsip ini membuat kita lebih bekerja dengan giat dan dituntut untuk lebih sekedar puas, karena tidak mengenal hasil yang biasa-biasa saja. Prinsip keenam, there must be a solution. Prinsip ini berpikir untuk mencari solusinya saja. Prinsip ketujuh, kesulitan dan inspirasi saling melekat satu sama lain. Jika di satu sisi adalah kesulitan, maka di sisi lain itu adalah inspirasi atau peluang bisnis. Prinsip kedelapan adalah pengetahuan adalah alat. Imajinasi adalah cara untuk menemukan inspirasi. Imajinasi membuat kita berangan-angan dan menemukan solusinya. Ada 7 prinsip di dalam pola pikir kreatif, yaitu posisikan diri kita berlawanan atau berbeda dengan lain. Yang kedua, the innovation theory. Think differently dari nothing to give a spectacular result. Yang ketiga, think more detail. Berpikirlah bahwa lebih detail daripada yang lain atau biasanya. Yang keempat, have a perfect result. Berpikirlah bahwa apa yang inginkan dicapai itu sempurna dan tidak mungkin terlampaui dengan yang lain. Yang kelima, berpikirlah there must be solution, bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya. Yang keenam, kesulitan dan inspirasi melekat pada diri kita, satu di depan, satu di belakang. Yang ketujuh, knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pikir imajinasi yang kuat. Di sini ada framework dan metode dalam menjalankan bisnis startup. Lean Startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang berfokus pada cepatnya proses penciptaan prototipe agar dapat segera dilakukan pengujian langsung pada user atau wakil dari target pasar. Jadi, sebelum melakukan eksperimen startup, kita perlu mengembangkan hipotesis dulu. Di dalam hipotesis ini ada dua hipotesis. Yang pertama, value hypothesis atau hipotesis nilai. Yang kedua, growth hypothesis. Yang pertama, value hypothesis atau hipotesis nilai. Value hypothesis adalah untuk menanyakan apakah suatu produk atau layanan punya nilai manfaat bagi pelanggan. Yang kedua, growth hypothesis adalah hipotesis pertumbuhan, menanyakan bagaimana perusahaan nantinya akan berkembang. Di dalam growth hypothesis itu terdapat 3 mesin pertumbuhan atau engines of growth yang bisa kita pakai. Yang pertama, sticky engine, yaitu sampai sejauh apa kita mampu menarik customer dan membuatnya lengket dan tidak berpindah lain hati. Yang kedua, viral engine, virus orang pertumbuhan eksponensial yang didorong oleh customer untuk menyebarluaskan produk kita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, paid engine atau mesin berbayar. Ini terkait seberapa banyak uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan customer baru. Membangun lean startup dapat disimpulkan 3 kata, yaitu build, measure, dan learn. Atau bisa disebut juga startup itu mempunyai 3 kata kunci, yaitu build, measure, dan learn. Build itu artinya segera membangun ide kamu dari mimpi dan bergerak untuk membuat produk dengan murah dan cepat. Measure atau ukur artinya semua inisiatif itu harus ada ukurannya, bagaimana customer merespon produk kita. Learn artinya terus belajar dan memperbaiki diri dari setiap masukan customer. Jangan ragu-ragu untuk melakukan pivot atau balik arah jika ternyata produk kita tidak benar atau tidak disukai oleh customer. Di sini ada perbedaan tradisional startup dan startup. Untuk tradisional startup, di dalam strateginya yaitu bisnis modelnya berdasarkan implementasi
Proses produk barunya menyiapkan penawaran ke pasar langkah demi langkah. Organisasinya karyawan diperkerjakan berdasarkan pengalaman dan kemampuan. Laporan finansialnya angka data akuntansi, cash flow statement, dan income statement. Kegagalan diatasi dengan memecat karyawan dan mencari pengganti baru. Kecepatan agak lambat dan data harus lengkap semua. Untuk Lean Startup, strateginya yaitu bisnis model berdasarkan hipotesa. Proses produk barunya keluar dari gedung kantor dan menuju hipotesa secara langsung. Organisasi Agile Development Teams yang diperkerjakan berdasarkan kecepatan belajar dan kreativitas. Laporan finansialnya, metrik keuangan, penilaian customer, kepercayaan customer, dan viralness. Kegagalannya diatasi dengan menggantikan cara kerja dan pencarian solusi lain terhadap subjek. Kecepatan sangat cepat asalkan datanya itu sudah lengkap. Selanjutnya itu ada langkah-langkah taktis menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Jadi langkah-langkah ini kita menggunakan metode penguji MVP. Yang pertama adalah most critical leap of faith assumptions. Pengumpulan data atau asumsi atas permasalahan yang ada. Yang kedua, hipotesis statement. Statement yang dibuat atas dasar hasil uji hipotesis untuk menjawab persoalan yang ada. Yang ketiga, brainstorm a series of potential MVP. Pemetaan atas segmentasi dan pembuatan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pengembangan. Yang terakhir, MPV scoring chart. Proses scoring antara data masalah yang ada pada most critical leap of faith assumptions dan langkah-langkah yang kita ambil pada tahapan brainstorm and series of potential MVP. Selanjutnya ada business model startup. Jadi tahap-tahapan model bisnis startup yang pertama ada customer segment. Jadi di dalam customer segment itu kita menentukan target konsumennya. Target konsumen itu bisa dibagi menjadi segmen sesuai sama kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, jenis kelamin, hobi maupun tingkat yang lainnya. Yang kedua ada value propositions. Jadi di dalam value propositions ini merupakan nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen memilih kita daripada kompetitor yang lainnya. Ketiga ada channels. Jadi di channels ini merupakan tempat pertemuan kita dengan konsumen. Yang keempat itu ada customer relationship. Jadi di dalam customer relationship kita itu dapat memahami konsumen kita dengan cara mendekatkan mereka. Contohnya tuh banyak banget. Misalkan dengan cara personal, by phone atau sebagainya. Yang kelima itu ada revenue streams. Jadi di dalam revenue streams ini berarti merupakan pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen dan sebagainya. Dan yang keenam ada key activities. Jadi di key activities ini merupakan aktivitas bisnis kita yang kita jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value propositions tadi. Terus yang ketujuh adalah key resource. Oke. Key resource ini yang berarti kita membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini merupakan aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Contohnya ada ruang komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, dan lain-lain. Terus di sini ada key partnership.
Jadi di key partnership itu kita membutuhkan partner kerja untuk mendukung perusahaan kita. Contohnya, misalkan contohnya pembuat roti membutuhkan supplier bahan baku yang jarak dekat itu agar bahan bakunya itu lebih fresh. Terus di situ ada cost structure. Di dalam cost structure itu merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Jadi berapa uang yang kita keluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan per harinya atau per bulannya, berapa biaya sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Ya, di sini ada strategi pemasaran startup. Di dalam tahapan ini ada tahapan menyusun strategi pemasaran dengan budget yang minim. Pertama, mempelajari pelanggan atau customer journey. Langkah-langkah yang kita ambil ketika pelanggan ingin membeli suatu produk dalam jangka tertentu, mulai dari mengamati sampai membeli produk dan perjalanannya berapa lama. Kedua, susun kata kunci. Ketika sudah mengetahui customer journey-nya untuk mempermudah pelanggan mencari tahu. Misalkan merek mencari promo gitu kan, misalkan merek mencari promo. Mereka bisa search diskon kendaraan di situ langsung baik promonya, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, membuat solusi kreatif atas permasalahan yang ada di pasaran. Cari solusi yang kreatif, jangan memberikan atau penawaran solusi yang sama dengan permasalahan yang berbeda. Di sini ada langkah-langkah pemasaran di bisnis startup. Menggunakan sistem relevan. Memanfaatkan pelanggan untuk melakukan rekomendasi produk kepada pelanggan lainnya. Terus siaran pers dan berita, mengkaitkan produk dengan berita yang dijadikan topik utama atau melalui konten atau artikel. Konten marketing, dengan promosi menginformasikan hal-hal baru dan unik bagi pelanggan. Manfaatnya untuk apa dan uniknya itu bagaimana, misalkan membuat atau mengoptimalkan search engine optimization, membuat bisnis menjadi populer di mesin pencarian manapun dengan membuat kata kunci yang sedang trending tadi atau yang sedang viral. Sosial media, mengadakan promosi di sosial media, misalkan dengan cara melalui Instagram, iklan-iklan Instagram gitu. Terus melalui email marketing dengan menyebarkan informasi atau penawaran produk, jasa atau layanan kepada masyarakat melalui email-email secara pribadi. Terus iklan pay per click, tapi dalam iklan ini mengeluarkan modal yang sangat besar. Terus ada personal branding, mempromosikan atau mengiklankan keahlian atau produk secara mandiri. Terus forum dan kelompok, memanfaatkan untuk berkumpul dengan pembisnis lainnya. Pengelolaan startup dan menghadapi masa krisis. Yang pertama ada mengidentifikasi krisisnya itu pada kasusnya itu. Tahap pertama merupakan penetapan untuk mengetahui suatu krisis. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis berfungsi untuk mengetahui apakah public relations atau perusahaan dapat menangani krisis yang terjadi dengan segera atau tidak. Yang kedua, menganalisis krisis. Diperlukan langkah-langkah untuk mengambil analisis krisis dengan langkah yang diperoleh dengan menganalisis secara mendalam, sistematis, informasi dan deskriptif terhadap krisis yang melalui laporan yang mendalam atau in-depth reporting. Dalam menganalisis krisis, kita dapat mengambil langkah-langkah dengan cara 5W plus 1H. Terus yang ketiga, mengatasi dan menanggulangi krisis.
Tahapan ini untuk mengetahui bagaimana dan siapa-siapa personel yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penanggulang krisis. Yang terakhir adalah mengevaluasi krisis. Tindakan terakhir adalah mengevaluasi krisis yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan krisis itu di dalam masyarakat. Ketika sudah menemukan dan mengatasi, kita mengevaluasi agar misalkan krisis itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.